Kitab Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia,
ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup ya, dan dapat mempelajari firman Tuhan. Hari ini dari Kisah Para Rasul 11, Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengar pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa sesudah Petrus melayani Kornelius dan seisi rumahnya, Petrus menghadapi protes keras dari orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka bilang bahwa Petrus melanggar adat istiadat orang Yahudi, karena orang Yahudi dilarang untuk bergaul akrab dengan orang-orang non-Yahudi. Padahal di dalam Kisah Rasul 10, Petrus masuk ke rumah Kornelius, orang Itali, makan bersama-sama mereka. Mengapa bisa seperti itu? Lalu Petrus dengan jelas dan sabar menjelaskan, hal itu dilakukan karena dia mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Di kota Yope, Tuhan Yesus mau Petrus pergi ke tempat Kornelius, orang Itali yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Barulah Petrus tahu bahwa Yesus itu cinta segala bangsa. Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi saudara, patokan dalam hidup kita, petunjuk yang utama, kompas yang akurat dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Adat istiadat, tradisi, mode bisa berganti, bisa berubah, bisa salah. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Sebab itu mari kita bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Setialah mendengar pendalaman firman Tuhan setiap hari, karena itu membangun iman dan mengajar atau memberi pengetahuan kepada kita. Hidup ini tidak gampang saudara, jadi kita perlu petunjuk yang jelas. Firman Tuhan adalah kompas dalam kehidupan. Amin. Lalu dari Kisah Para Rasul 11, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja dalam pelayanan Petrus, sehingga Kornelius dan keluarga serta orang-orang yang ada di rumahnya bisa percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, kekristenan tersebar menjangkau suku-suku dan bangsa.
Itu semua karena karya Roh Kudus. Bukan karena Petrus hebat, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan mengubah hidupnya dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dari seorang yang rendah menjadi seorang yang berkualitas, penuh dengan kuasa Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita juga melihat mengenai orang-orang percaya yang melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan talenta masing-masing. Seperti Barnabas, seorang pemimpin Kristen, berkarakter baik, dermawan, dan beriman kepada Kristus. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, sehingga melalui hidup dan pelayanannya banyak orang percaya kepada Kristus. Ia orang yang ramah, suka menjangkau orang. Barnabaslah yang proaktif mencari Saulus yang baru saja bertobat, membawanya ke Antiokhia, tinggal di sana 1 tahun lamanya bersama dengan Saulus yang berubah menjadi Paulus. Untuk apa? Untuk mendorong, untuk mendukung, untuk menjangkau banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kehidupan Barnabas, dipakai Tuhan. Bahkan dialah yang berteman kepada Paulus dan merekomendasikan Paulus kepada para pemimpin di Yerusalem. Sebelumnya orang takut kepada Saulus alias Paulus. Mereka kenal benar siapa dia, pemimpin penyiksa orang Kristen. Tetapi Barnabas tahu benar siapa Paulus sekarang. Sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik, Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tapi orang masih takut kepada dia karena mengingat latar belakangnya. Barnabaslah yang proaktif untuk berteman dan merekomendasi Paulus kepada banyak orang. Jadi sifat berteman, sifat yang ramah, itu juga pelayanan, saudara. Yang kedua, ada Agabus, seseorang yang dipakai Tuhan, seorang nabi yang diberi Tuhan karunia bernubuat. Dia melakukannya untuk membangun jemaat. Luar biasa. Lalu dikatakan orang-orang percaya atau Kristen lainnya, mereka tidak diam-diam saja. Mereka tidak hanya menikmati hidup kekristenannya saja, tetapi mereka juga dengan ikhlas mengumpulkan sumbangan atau bantuan untuk orang-orang Kristen di Yudea yang hidup berkekurangan. Sebab itu saudara, hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. 1. Jalani sesuai firman Tuhan. 2. Minta dipimpin dan dikuasai Roh Kudus setiap hari, supaya kita bisa maksimal melakukan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, setiap orang percaya punya talenta, punya karunia. Itu pemberian Tuhan. Matius 25 mengajar kita mengenai perumpamaan talenta. Kita harus jadi hamba yang baik dan setia ya saudara. Jangan jadi orang yang jahat, hidup bertentangan firman Tuhan, dan malas melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan segera datang. Berbahagialah kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang taat dan setia. Tuhan memberkati. Amin.